di akhirat nanti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam dari Ibu RT 5, beliau tidak bisa hadir. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ibu Mani atas sambutannya. Kemudian untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Nina selaku Ketua Majelis Taklim Ma'rifat Sholihah. Kepada Ibu Nina kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ustaz Bapak Gufron, terima kasih atas kehadirannya sudah hadir di tengah kita. Yang kami hormati pula guru kami Ibu Mami, alhamdulillah hadir ya. Dan yang kami hormati Ibu RW kita, Ibu RW Ibu Koko, RW 05, terima kasih atas kehadirannya. Subhanallah, Ustaz, alhamdulillah Ibu RW kita itu nggak pernah absen ya setelah hadir. Begitu juga jajarannya Ibu RW kita. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran. Dan juga untuk para jemaah, warga Puri Serpong, RW 05, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri acara Majelis Taklim Ma'rifat Sholihah di sini. Mudah-mudahan atas kehadirannya Allah akan membalas semua pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Juga pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kepada kita selalu memberikan karunia-karunia, baik itu karunia nikmat iman, Islam dan sehat. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan cuaca seperti ini, namun warga RW 05 tetap semangat untuk menghadiri di acara majelis taklim ini. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga untuk keluarga Nabi, para sahabat Nabi dan juga para tabi'in, dan juga kita semua mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu, hari ini saya akan menyampaikan beberapa suatu kegiatan dari Ma'rifat Sholihah. Di antaranya kemarin ini saya tidak pandang lebar, mungkin Ibu sudah tahu semua ya kegiatan-kegiatan di Ma'rifat Sholihah itu seperti santunan-santunan yang sudah terbiasa Bu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada para donatur yang sudah menyisihkan hartanya untuk kegiatan-kegiatan di Ma'rifat Sholihah ini. Semoga Allah akan membalas semua balasan kebaikan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Ya kan, seperti biasa Ibu, kemarin saya menarik infak seperti biasa Bu ya. Namun bulan ini pun Ibu mungkin lihat kondisi musola kita, musola hilalnya di atas ya, alhamdulillah sudah sebagian sudah selesai, namun ada beberapa yang belum selesai. Kenapa kita itu mau ditutup ya? Karena setiap hari itu ada kotoran-kotoran dari burung Bu ya, suka berjatuhan di bawah tempat sholat kita ini. Maka dari itu kami ada perbaikannya. Seperti biasa Bu, kami menawarkan kupon ya. Nah, ya ini menawarkan kupon seperti biasa. Kupon ini ada yang 5.000 dan ada yang 10.000. Alhamdulillah hasil kupon kemarin kemarin dapat 950 lebih ya Bu Bendahara. Di Muhammadiyah ya, hampir 1 juta ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu semuanya atas sumbangan yang Ibu berikan. Alhamdulillah Allah membalas semuanya. Dalam kondisi seperti ini mungkin seperti yang kita berikan kemarin ya, ada bencana gunung ya, bencana gunung Merapi, bukan gunung nanti ya, di Jawa Timur itu ya. Kita semua sudah melihat kondisinya bagaimana. Dan cuaca pada saat ini ada yang hujan besar, hujan diiringi dengan angin yang hujan. Mari Bu, kita berlomba-lomba untuk berzikir bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, perbanyak istighfar,
dengan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bersama. Dan mari Bu, selagi kita masih ada kesempatan, mari kita bersedekah walaupun sedikit, yang penting kita istiqomah. Walaupun 1.000, 2.000, 3.000 atau 5.000, yang penting kita istiqomah. Insya Allah sedekah kita pasti insya Allah akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, saya tidak panjang lebar, saya akan pagi ini saya berikan kalau di kata infak ya. Mungkin Ibu bisa menolak. Kalau Ibu nggak bawa nggak apa-apa Ibu. Ini tidak dipaksakan ya Bu. Kalau saat Ibu ada, saya akan taruh di kata infak. Sekian informasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu RT dan juga pengurus Majelis Taklim Al-Solihah dengan serempak akhirnya alhamdulillah jemaah kita pada hari ini, pada bulan ini banyak yang hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran dari Ibu Nina atas sambutannya. Dan Masya Allah ya, kita diingatkan kembali tentang keutamaan sedekah dan berinfak oleh Ibu Nina, yang insya Allah dengan infak tidak akan mengurangi harta kita, melainkan semakin menambah keberkahan harta kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin ibu-ibu majelis taklim yang sudah hadir, marilah kita menginjak kepada acara ini, yaitu menyampaikan materi dari Al-Mukarram Ustaz Nurul SPD dengan tema sisi lain wanita dalam pandangan Islam, yang kemudian dilanjut dengan rangkaian doa dari Ustaz. Kalau boleh sedikit saya berpantun untuk mengawali ceramah dari Ustaz, mohon dijawab ya Ibu ya. Pergi ke Bandung bersama sahabat, cakep, pulangnya lewat Cimahi. Ayo kita luruskannya demi mencari ridho ilahi. Cakep. Jalan-jalan ke Cikini, jangan lupa beli permata. Mari dengarkanlah kajian ini, bagaimana Islam memuliakan wanita. Insya Allah. Kepada Al-Mukarram Ustaz Nurul SPD, kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya bis gajian suami diri. Alhamdulillahilladzi qad an'ama alaina bi anwa'il ni'am. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala dinal Islam ya'lu la yu'la 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul ahad wa nasyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uutsu rahmatil 'alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu RW dan segenap pengurus yang saya hormati, mana RW-nya? Para ibu-ibu RT yang berkesempatan hadir yang saya hormati, guru kita Ustazah Mamik yang Allah muliakan, Ketua Majelis Taklim, Ibu ya. Saya pikir tadi polwan, cocok Ibu jadi polwan. Dan segenap ibu solihah yang lain yang Allah cintai dan Allah rahmati, amin.
Kita tentu bagaimanapun kondisi dan keadaannya selalu bersyukur atas nikmat iman. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Allah atas iman dan amal solehnya itu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ibu-ibu karena punya iman di surganya berapa triliun tahun? Enggak triliun-triliunan, tapi khalidina fiha abada. Ibu nanti di surganya selama-lamanya. Alhamdulillah, itu yang harus kita syukuri dulu. Perkara hujan biasa deh ya, ntar di surga nggak ada hujan. Yang kedua, alhamdulillah tadi pembawa acara menyampaikan di Jawa Timur sedang ada bencana musibah. Alhamdulillah kita di sini diberikan kesehatan lahir dan batin. Alhamdulillah. Apapun kalau sudah yang namanya tidak sehat nggak enak, betul nggak? Kalau orang lagi tidak sehat, Pak, jangankan makan sate, makan rengginang aja gak enak. Memang lagi sariawan. Tapi kalau lagi sehat, jangan kata makan sate, sambal goang sedep, bener gak? Lagi sehat. Maka kita harus bersyukur. Ya, kata Nabi kalau bangun, badan sehat, ada makanan, ada rumah tempat bernaung, ada keluarga, ada anak dan sebagainya, maka kata Nabi, engkau seolah memiliki dunia dan seluruh isinya. Maka ketika kita bangun tidur sehat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, karena jutaan orang sedang terbaring di rumah sakit. Yang ketiga, kita bersyukur alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita. Walaupun sudah senior betul ya, sudah profesional ya. Kalau ibu-ibu ngaji itu udah profesional. Tapi tetap aja kalau ada undangan ibu-ibu datang. Saya yakin kenapa ibu selalu datang ya. Karena penghargaan orang yang mau datang di pengajian itu nggak kaleng-kaleng. Ya. Tadi disebutkan hadisnya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang mencari jalan guna ya, menuntut mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia nanti jalan menuju surganya. Sekali datang mudah, dua kali datang dua kali mudah, tiga kali datang tiga kali mudah, terus menerus, sehingga di mana-mana ibu kalau ada undangan datang pasti, kecuali yang khusus ya. Maka alhamdulillah nikmat hidayah ini kita syukur. Yang keempat juga adalah kita bersyukur alhamdulillah diberikan kesempatan. Karena ada yang gak sempet, cucian belum selesai, pengen mah ngaji, masak belum kelar, udah masak, udah kelar, udah nyuci, suaminya lenje. Tahu lenje gak? Lenje, pengen ditemenin, padahal ibu udah niat mau ngaji, udah siapin buku catatan, udah siapin permen. Kata lakinya, mama kemana? Mau ngaji. Ngaji sama papa aja. Waduh, kapan papa jadi ustaz? Ngaji bab lain, katanya begitu. Ibu punya kesempatan itu harus disyukuri. Baik, ibu bapak yang saya muliakan, tema atau materi pagi ini adalah sisi lain dari kelebihan wanita. Setidaknya ada 10 kelebihan wanita ya. Saya akan menghantarkannya dengan hadis dulu. Jadi dalam kitab Al-Wajah karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mengutip satu hadis dari jalur
istri Nabi, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ibu kalau tahu Ummu Salamah, itu istri Nabi selain Siti Aisyah yang suka bertanya tentang ilmu beliau. Suatu hari Ummu Salamah nanya begini sama Nabi, "Ya Rasul, kaifa kunna fil jannah?" Maksudnya, kira-kira kami wanita di surga bagaimana gitu. Kan ada yang di dunia kan ada yang rada-rada tua gitu ya, ada yang rada muda kan gitu ya, ada yang masih kenceng, ada yang sudah skrupnya udah mulai oyak dan seterusnya, kan macam-macam. Nah, itu Ummu Salamah nanya, kira-kira kami wanita dunia itu bagaimana di surga? Jawabannya Nabi apa? Ya Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, antunna ajmalu minhunna. Kalian wanita dunia itu nanti di surga lebih jelita dari bidadari yang diciptakan instan. Senang banget Ummu Salamah. Jadi ntar ibu nih lebih cantik, lebih jelita, lebih kinclong dari bidadari langsung yang diciptakan Allah di surga nanti. Ummu Salamah nanya lagi, "Limada ya Rasulullah?" Kalau bahasanya Bu Mabik, lebih ya mau ya. Opo itu tukul itu. Opo itu. Kenapa kok bisa begitu? Kok kami lebih jelita? Kata Nabi, karena kalian diberi kesempatan hidup di dunia menjadi muslimah, sejak balik sampai meninggal kalian wudhu terus. Nah, bidadari nggak pernah wudhu, ya kan langsung dibikinnya. Oh, jadi ibu semakin banyak wudhu, ya, tidak hanya bersih secara fisik di dunia, akan makin jelita nanti di sana. Insya Allah. Nah, Ummu Salamah cerdas. Kaifa rajul ya Rasulullah? Terus laki-laki di surga bagaimana? Kata dia begitu. Ya kepo aja dia. Karena kan harusnya urusan perempuan aja kan. Tapi dia nanya. Ya Nabi kan orangnya mau baik. Dijawab. Kata Nabi, Ummu Salamah, laki-laki muslim yang masuk surga itu 100 kali lebih kuat daripada laki-laki dunia. Kenapa pada melongo? Kok ngeliatin saya? Iya, lebih kuat dari 100 laki-laki dunia. Ngerti kan maksudnya? Ya sudah, nggak usah dibahas kalau udah ngerti mah. Kira-kira begitu dah. Jadi ini Ummu Salamah. Nah, Nabi bersama Ummu Salamah jalan-jalan di pinggir kota Madinah. Ini ceritanya nih, hadis ini. Nanti ketemu ke materinya. Tiba-tiba Rasul dipanggil oleh panggilan yang tidak dikenali oleh Ummu Salamah. Ya Rasul ta'al, ya Rasul ta'al, ya Rasul ta'al. Ummu Salamah nengok, lah gak ada orang ini. Kok Nabi dipanggil-panggil? Ya kalau orang setu malah memedi kali, enggak. Yang istri Nabi imannya mantap, dicari aja, cari-cari. Kata Ummu Salamah, Rasul, yang manggil Anda siapa? No, kata Nabi. No yang mana? Enggak ada siapa-siapa. Oh no, katanya. Nabi ternyata menunjuk ada seekor rusa yang dicangcangin. Cangcangin tahu nggak? Apa? Diikat, merambut. Nih rambut diikat, diborgol lagi. Penjahat apa? Dicangcang. Habis ditangkap kan supaya nggak lepas dicangcangin tuh. Oh, kata Ummu Salamah, itu rusa ya Rasul. Iya, itu yang manggil Anda. Hah? Kamu tahu nggak kenapa dia manggil saya? Nggak tahu ya Rasul. Ayo kita tanya yuk. Nabi begini, ibu jangan kemudian la ilah Nabi bisa ngomong sama rusa, jangan ngomong begitu apa? Kan ada dalilnya Nabi bisa ngomong sama hewan. Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, dan tidaklah kami Allah mengutus engkau wahai Muhammad kecuali agar engkau jadi rahmat buat seluruh isi alam. Isi alam ada berapa komponen? Yang bisa pulang duluan boleh kalau nggak malu.
Ayo, ada berapa komponen alam ini? 6 ya. Yang senior dulu malaikat, jin, hewan, tumbuhan, manusia. Terakhir apa? Ayo yang bisa pulang. Terakhir al-jamad. Tuh, pohon, gunung, laut, sungai. Emang mereka nggak hidup? Mereka hidup. Baca dong surat Al-Jum'at ayat pertama. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit, semua yang di bumi bertasbih. Kalimatnya yusabbihu fil mudhari', kata kerja aktif. Yang dulu di pesantren pasti paham ini. Berarti itu semua berkomunikasi sama Allah. Nah, Nabi diutus untuk tadi menjadi rahmat bagi 6 komponen. Maka Allah memberikan fasilitas kepada Nabi bisa berkomunikasi dengan seluruh yang ada di alam semesta ini. Begitu maksudnya. Kau pernah ngeliatin saya ini, grogi saya ini. Apakah Nabi bisa ngomong sama malaikat? Bisa nggak? Bisa nggak? Ragu-ragu amat sih. Bisa nggak sih? Contohnya, Ustadz aja, ya nyuruh lagi baik. Jibril pernah pesan sama Nabi, saking akrabnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya Muhammad, wahai Muhammad, apa sahabatku, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka Anda, tapi ketahuilah Anda pasti nanti akan menjadi mayit. Nah, ternyata benar, 63 tahun Rasul jadi. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Beramalah sesuka Anda, tapi ketahuilah semua amal Anda direkording dari mulai balik sampai meninggal, direkam sedetil-detilnya, nanti bakal dihitung seteliti-telitinya. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Oh, gitu ya Bril. Udah akrab. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariqun bih. Muhammad, kau boleh mencintai siapapun di dunia ini, tapi ketahuilah yang Anda cintai pasti akan berpisah dengan Anda, atau Anda berpisah dengan orang yang Anda cintai. Oh, begitu ya Bril. Bahkan Nabi pernah melihat bentuk asli malaikat Jibril 2 kali. Dan ternyata malaikat Jibril itu sayapnya ada 600. Satu sayap itu bisa menutupi langit dan bumi. Lah kira-kira segede apa? Tahu, saya juga belum tahu. Ya orang segitu sayapnya aja. Apakah Nabi bisa bicara dengan jin? Ayo, bisa nggak? Apa dalilnya? Ustadz aja ya. Ya udah, nggak apa-apa, saya mah disuruh juga. Az-Zariyat 5:6 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu juga disuruh melaksanakan rukun Islam, rukun iman, panduannya Quran. Lihat siapa yang ngasih tahu, yang dakwain jin. Lah ilok ibu. Ya Nabi lah. Ya enggak? Lah kalau Nabi sih enggak, Nabi siapa coba? Pak Jokowi belum lahir. Ya langsung lah Nabi. Maka Nabi bisa komunikasi dengan mereka. Bahkan Nabi punya jin korin. Kan kita punya korin nih. Setiap kita punya korin. Nabi juga punya korin. Korin itu kan tugasnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang membisik-bisikan kita untuk yang melakukan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Ini kayak contohnya gini nih. Tadinya mau ngaji, gerimis. Kata korin, lagu lu bukan usaha saya ini, kagak usah ngaji. Hujanan masuk angin lu, kata si korin. Kata malaikat, hujan gerimis saja. No, di sono yang lagi ada gempa, ada apa gunung meletus. Pengen ngaji mereka gak bisa, rumahnya ke ini keawuran abu. Bersyukur dong. Akhirnya ngaji jadi betul. Korin mah nyuruhnya nggak ngaji. Begitu kira-kira. Jam 3 ibu udah bangun mau tahajud. Kata Korin, dingin-dingin begini tahajud. Ntar baik kalau udah panas, tidur lagi baik. No, laki lo no, nungguin. Iya juga ya, gitu loh, tidur lagi baik. Korin tuh kerjaannya begitu. Nabi Muhammad Korinnya masuk Islam, Bu. Ya tentu sebelum masuk Islam diajak ngomong dulu Korinnya dong, ya.
Makanya Nabi Muhammad tuh hatinya bersih. Kenapa? Ya nggak pernah ada infiltrasi di dalam hatinya yang buruk-buruk. Lah kalau kita 24 jam terus diprovokasi terus. Untungnya suka ngaji. Jadi provokasi Korin kadang sukses, kadang kagak. Nintar nih sedekah, Korin datang tuh. Kata Korin, ketua majelis taklim bisa baik dia mah. Udah, dengan buat besok beli lencah, megenjer, melompong, megengsot. Sedekah mah Bu Mamik aja no, gitu tuh kata si Korin. Tapi ketika ibu sukses, berarti Korinnya kalah. Baik, kembali kepada materi tadi. Jadi Ummu Salamah dan Rasulullah dipanggil oleh seekor rusa. Lalu rusanya ngomong begini sama Nabi. Nabi nyapa dulu, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ummu Salamah dengerin. Rusa, iya ya Rasul. Kok kamu menangis? Ada apa? Rasul, saya sedih. Gak usah sedih lah. Kan yang boleh dipotong bukan ente doang. Kambing boleh, ayam juga boleh, onta boleh. Ente gak usah sedih, emang udah takdirnya. Dia ditangkap sama pemburu Arab Badui, mau dipotong. Kata rusa apa? Rasul, lah saya mah kagak mikirin saya mau dipotong. Lah emang udah takdir saya udah siap aja. Terus yang membuat ente nangis apa? Yang membuat saya sedih dan menangis adalah saya punya anak 2 di bawah bukit itu nungguin saya. Malah dia belum nyusu lagi. Kalau saya dipotong bagaimana dia? Kata dia begitu. Sampai nangis dia. Luar biasa. 4 pelajarannya itu. Sebelum keempat, Nabi kemudian bilang begini, kalau begitu saya lepasin ya. Jangan. Nanti yang nangkep marah sama Rasul. Udah, itu tanggung jawab dan resiko saya. Dilepasin, cangcangnya dipotong, lepas. Tapi nanti kesini lagi ya Rasul. Siap ya Rasul. Si Arab Badui ngelihat rusanya dilepas, sewot. Nabi diomelin. Nabi belum kenal sama Nabi dia. Dasar ya, bapak nih kurang asem, kurang jahe, kurang kemiri, kurang ketumbar, kurang bawang putih ya. Capek-capek nangkep, dilepasin. Kata Nabi, sabar Pak, sabar. Sabar. Bagaimana mau sabar? Nanti rusanya bakal balik lagi. Lah, ilok bisa balik lagi. Lah belum nalapi. Lah emang bapak apa? Pawang? Bukan. Ya. Kalau kagak balik, saya yang dipotong gak apa-apa. Hah? Yang benar? Iya. Maka saya tungguin di sini dah. Tak berapa lama, gak nyampe 1 jam. Itu si rusa ucuk-ucuk datang, ucuk-ucuk, salam lagi. Assalamualaikum. Si Arab Badunya udah masuk ke dalam rumah. Begitu dengar salam, ledak keder. Siapa yang salam ini? Nggak ada orang. Rusa ngobrol sama Nabi, makin bingung pemburu. Kata Nabi, Masya Allah, sudah disusuin anaknya? Sudah ya Rasul, saya udah puas. Yang penting dia udah makan. Maka kemudian kata Rasulullah, baik, kalau gitu kamu kesini ya. Nanti pemburu datang. Nasi pemburunya keluar. Langsung dia nanya, Bapak siapa? Kok bisa ngomong sama rusa? Saya ini Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad Rasulullah. Waduh, kaget setengah mati dia. Langsung ngedeprok, dia minta maaf sama Nabi. Ampun ya Rasul, saya nggak kenal Anda tadinya. Ampun, maaf, saya udah ngomel-ngomelin Anda. Terus apa yang terjadi? Kata pemburu, kalau gitu rusanya buat Anda saja. Baik, saya akan lepas rusa ini ya, silahkan. Dan saya kagum dengan akhlak Anda, maka saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Dia masuk Islam. 4 pelajarannya. 1, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah bersabda, li an amshiya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilayya an a'takifa hada masjid syahra. Artinya Bu, oh iya, orang sini rendah hati semua ya. Iya. Saya lupa orang sini rendah hati. Takut ria orang sini, makanya nggak mau jawab ya. Padahal keder juga. Kata Nabi, membersamai orang atau makhluk Allah yang sedang dalam kesulitan. Tadi kan rusa sulit tuh.
lebih aku sukai dibandingkan saya beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Lah coba itu. Iktikaf sebulan di Masjid Nabawi, Nabi lagi ngiktikaf. Lah kan bukan main-main. Masjid Nabawi sama Mushola Al-Ikhwan, bedanya apa? Salat di Masjid Nabawi serakaat itu sama dengan salat 1000 rakaat di sini. Lah coba. Yang namanya iktikafnya Nabi tentu paketnya lengkap. Tahajudnya mantep 1 rakaat 50 ayat. Witirnya, duhanya, qobliyah ba'diyahnya, bacaan Qur'annya, zikirnya, muhasabahnya, komplit 1 bulan, kalah dengan membantu makhluk Allah yang lagi susah. Ini namanya ibadah sosial. 2 pelajarannya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, yang di langit Allah dan malaikat menyayangi kalian. Nah, yang ketiga, Nabi telah menjadi rahmat terhadap 3 komponen. 1, rusa enggak jadi dipotong. Ya, tadi kan mau dipotong kan? 2, anaknya si rusa ketemu emaknya lagi. Ya kalau dipotong rusanya, ya ketemu emaknya. Tuh bocah kecil begitu tuh, ngelendot be emaknya. Bapaknya mah kagak. Coba kalau nggak ada emaknya sehari we, aduh, nggak bisa dibayangin. Makanya Vanessa Angel, kenal dulu Vanessa Angel? Udah, kenal di mana? Saya tuh masih kenal. Kan bocahnya masih kecil ya. Itu kalau nggak betul-betul full kasih sayangnya kakek neneknya, secara psikologi pasti ada kekurangan energi kasih sayang. Karena beda sentuhan ibu kandung dengan yang lain. Kemudian yang paling penting lagi, Nabi telah menjadi rahmat buat siapa? Si pemburu. Tadinya dia orang kafir. Kalau nggak ketemu Nabi, wasilahnya ketemu Nabi, bisa jadi dia kafir selamanya, di neraka selamanya. Lantaran ketemu Rasulullah, lihat akhlaknya Rasul, dia masuk Islam. Akhirnya kalau dia pertahankan imannya, dia surga selama-lamanya. Nah, yang keempat terkait dengan materi pelajarannya. Apa pelajarannya? Rusa saja punya kasih sayang yang dahsyat, apalagi wanita. Maka wanita punya 10 sisi lebih yang tidak dimiliki oleh laki-laki. 1, idza kanatil tajida 'alaiha salasa banat. Olah Indonesianya aja ya. Apabila ada seorang ibu dikaruniai Allah, dititipi Allah 3 anak perempuan. 3 anak perempuannya kemudian dewasa, punya jodoh dan dia lurus dalam agama, maksudnya tidak bangor, tidak jadi mohon maaf pezina sebagainya, maka jaminannya adalah bagi si ibu tadi surga. Hadisnya tidak menyebut ayah. Ada yang punya anak 2 perempuan, tambahin 1. Hah? Lah iya kan 2, tanggung. Kan umurnya masih berapa? 26 kan? Tambahin. Ya. Bagaimana kalau anaknya 4 perempuan, apa Ustaz? Apa yang 1 perlu dievakuasi? Lah apalagi 4, 3 aja memenuhi syarat, apalagi 4. Emang ada wanita anaknya 4 laki perempuan, ada nggak? Ada, abang saya, abang info ipar saya anaknya 4 perempuan. Makanya saya kalau lagi kesel, Pok, kagak usah kesel-kesel, dunia setetes, nikmat dunia setetes, dibagi-bagi semua makhluk, nanti pun dijamin surga. Oh begitu ya? Iya, semangat lagi dia. Anaknya dimandiin, dijebur-jeburin, wah semangat banget, disisirin, sampai lakinya kumisnya disisirin, saking girangnya gitu. Ya. Istri saya anaknya 2 perempuan. Ya. Mau nambah udah tua sayanya, udah 50 lebih. Nah, berikutnya yang kedua, apa kelebihan perempuan? Yang kedua adalah al-um
madrasatul ula. Jadi sekolah pertama buat anak kita bukan PAUD, bukan TK, apalagi SD SMP. No, bocah segitu tuh sekolah pertama yang emaknya. Nih bocah segini nih, kalau emaknya telaten ngajarin Al-Fatihah, terus Al-Fatihahnya dipakai sama dia seumur hidup, sepanjang hidup, ibu dapat pahala. Makanya kalau anaknya ngaji di TPA boleh, Iqra boleh, tapi Al-Fatihah emaknya yang ngajarin. Nah, itu ilmu jariyah. Dan kadang-kadang mohon maaf, lebih cepat mamanya kadang-kadang. Makanya di Pakistan tuh ada peristiwa yang menakjubkan dunia ya. Ibunya hafal Quran, sering diajak ngobrol, diajak hafalan dan sebagainya. Baru kelas 2 madrasah, udah hafal 50 juz. Orang setu alhamdulillah hafal 30 juz campur juz Al-Pukat. Kalau Al-Pukatnya nggak ada, nggak hafal. Jadi ibu-ibu tuh sekolah pertama ya, yang pahalanya sampai seumur-umur nanti. Kalau ibu yang ngajarin Iqra, yaitu alif batasanya akan dibawa sampai ibu meninggal nanti. Itu kehebatan seorang perempuan. Yang ketiga, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Yang namanya surga itu adanya di bawah telapak kaki emak, nggak ada di bawah telapak kaki bapak. Cantengan telapak kaki bapak. Emak. Maksudnya apa? Kenapa di bawah telapak kaki emak? Karena emak melakukan 3 tugas jihad: hamil, ngelahirin, nyusuin. Sehebat apapun bapak-bapak nggak bakalan bisa nyidam, apalagi ngelahirin. Dia nggak? Ya walaupun saya kalau ditanya, Ustaz pengen enaknya jadi perempuan sama jadi laki-laki, tapi maaf ya, saya sih pengen jadi laki dah ya. Saya kalau jadi perempuan repot, undangan yang lain mobil udah siap, ditungguin lama bener. Tuti buruan apa? Bentar nih, alisnya belum lempeng, alis belum lempeng, mobil udah kantin-tin baik. Tapi perempuan kelebihannya dahsyat ya. Yang ke iya maksud saya 4. Kenapa ngomel? Yang keempat, kelebihan perempuan itu, wanita itu apa? Ada ungkapan begini, ridhonya istri ada pada suami, ridhonya suami ada pada yang ngelahirin, bukan hanya ibu aja. Yang ngelahirin. Mak, umurnya berapa? 65. Masa? Ini baru 50. Punya anak laki nggak? Laki-laki anak punya nggak? Punya. Kasih tahu dia, Tong, lu biar kata udah punya bini, nih emak lu yang lahirin lu, tanggung jawab lu sampai emak mati, karena ridho lu di gua gitu. Tapi nggak ada emak ngomong kayak gitu, nggak ada yang sombong gitu, nggak ada. Tapi umpamanya begitu lah, kalau dia bangun amat, bini mulai diajak ke celeduk, beli baki ya. Emaknya mah nggak pernah diajak makan kayak apa. Kasih tahu begitu Maya, emak lu ini ridho lu ada di emak lu. Biar kata sayang sama bini, ngasih emas sampai 50 gram, gua kagak ridho, lu nggak masuk surga. Ini bener, serius. Bahkan secara fikih, malul walad ay malul walid, hartanya anak laki-laki itu hartanya emaknya. Tahu kalau di Setu mah, kalau di kampung saya di Cilupang ada mertua perempuannya datang, cembetut, udah kayak mobil dikasih bensin,
Dia bilang apanya? Biang kerok datang. Biang kerok datang. Kata orang Sunda kabina-bina teuing ieu jelema ya. Itu rezeki datang. Berkah datang. Bahkan nih, kalau perempuan ngerti agama, kalau emaknya nggak datang, tanyain, bang, emak abang suruh kemari. Ini semua punya emaknya abang. Ada nggak gitu kira-kira di sini? Lah, ilok ada. Kalau ada perempuan begitu, kalau belum mati jangan dikubur. Ya, betul. Kalau belum sumeng jangan dibawa ke bidan. Paling itu hukum punya emak. Dan lagi pula nggak ada sih emak model kayak gitu, nggak ada petantang, petenteng dulu, nggak ada emak ya. Lama paling makan opak sebiji ge udah kenyang. Emak rengginang tambah tuh dah. Nah kue dah seuyupan. Tapi ini hukum nih ngomongnya serius ya. Kalau ada mertua perempuan, mertua laki datang, kasih tahu, mak, pak, ini punya bapak, mak, silakan ngomong apa saya terserah. Paling mak bilang begini, ya mantu, mama paling juga beliin bubur aja dah setengah mangkok, paling begitu. Mak bisa naik mobil, nggak nyetir nggak? Ya, itu kan kagak bisa. Maksudnya kalau suami ibu punya mobil, mak, ini mobil mak setirin sono. Serius lo ketawa. Kalau suami ibu pelit sama mamanya, tegur. Ya itu hartanya. Ini hebatnya perempuan gitu ya. Itu yang kelima. Apa kelebihan perempuan? Bisa mengelola duit. Mohon maaf nih, duit 100.000 dipegang Mbak Mamik, dibawa ke pasar Serpong, beli genjer, beli ganyong, beli lompong, gesek, ya, gengsot, kue bongkang, opak, wajik. 2 hari cukup buat makan sama anaknya. Kadang-kadang kucing kebagian. Tapi model kayak saya bawa duit 100.000 ke teras kota, segelas minuman harganya 50.000 bu. Belum kalau yang pelayannya cakep-cakep, itu kalau nggak ngasih tip kagak enak. Ngasih tip, parkiran dah. Apalagi kalau yang rokok kurang cepet, sejam habis. Perempuan 100.000 2 hari belum habis juga. Betul nggak? Hebat tuh. Berikutnya yang ke-6. Mohon maaf, setiap ada seorang istri ditinggal pasangannya, sejarah membuktikan banyak yang mensukseskan anak-anaknya. Tapi saya belum dengar ada duda yang anaknya pada sukses, belum pernah dengar. Ibu kenal Imam Syafi'i? Hah? Awas kalau jawab iya, saya tuntut ibu. Kenal di mana? Imam Syafi'i itu dari balita sudah ditinggal ayah, dan beliau menjadi ulama paling masyhur dalam bidang fikih. Ya nggak? Ibu kenal Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama tasawuf yang paling besar. Dari bayi, dari kecil sudah ditinggal emaknya. Nabi Muhammad lahir ada bapak. Kenapa kok bisa begitu Ustaz? Karena psikologinya beda. Kalau wanita ditinggal pasangannya, yang dipikirin anak-anaknya. Kalau laki-laki ditinggal bininya, yang dipikirin si Markona, orang Ciseeng yang jualan sayur asem, legit banget sayur asemnya soalnya. Ya kan begitu kan? Kalau perempuan mah begitu kan. Ini jangan ngomong ya.
belakang rumah saya ada perempuan ditinggal suaminya. Suaminya murid saya, murid pengajian. Bagaimana gitu ya? Nah, ngomong jadi nggak enak aja nih. Udahlah, pokoknya kesimpulannya begitu ya. Ya sudah begitu dah. Jadi wanita itu selalu mikirin anak. Yang ke tujuh kan? Iya, belum 5, 7 korupsi. Kalau rumah ditinggal lakinya sampai kiamat juga yang penting ada istrinya rapi. Betul? Tapi kalau istrinya ke Malaysia jadi TKW, yang nungguin rumah lakinya ampar-amparan itu rumah. Dam-dam kemana, kulkas ngungsi ke pendaringan. Betul? Jangan kata beresin dapur, laki-laki ngeberesin spray aja orang jegot-jegot. Sampai hari ini jujur kalau nggak beresin spray selalu manggil istri saya, "Mi, gimana sih ini kagak rapi-rapi?" Iya, jujur aja nggak rapi-rapi. Kadang mengsong kemana, sungsang kemana. Lalu istri saya cetek lah rapi ini. Begitu. Yang ke 8. Yang ke-8. Seorang wanita ya, itu punya kelebihan, yaitu suka berbicara. Itulah kelebihan. Menurut para psikolog, wanita sehari minimal harus ngomong 24.000 kata. Makanya kalau ada perempuan diem gelenggem ngejedok baik, periksa. Mungkin ada yang konsleting. Sebaliknya, ada laki-laki bawel, periksa. Jangan ada kabel double nyangkut nyangsang. Makanya guru PAUD, guru TK itu sebaiknya perempuan, karena butuh diomongin. Kecuali guru mahasiswa, itu logika. Nah, sebab kalau guru PAUD kayak saya laki-laki, kepala anak murid pada peang. Nah, kalau laki-laki kan tangan bukannya mulut, ya enggak? Perempuan mulut. Neng sebagainya. Itu kelebihan wanita. Maka disalurkan dengan baik kelebihannya itu. Yang ke-10, yang terakhir sisi maksud saya 9. Tuh kan baru ngomong mulu tuh. Yang ke-9, kalau umpama kata ada anak balita, mohon maaf ya, ditinggal oleh suaminya, jangan kata setahun, seumur hidup yang penting ada banyak anteng tuh bocah. Betul kan? Tapi jangan coba-coba anak balita atau segede gini nih, istrinya kondangan ke Argentina sebulan, karena getek lama. Terus tuh bocah tinggal sama bapaknya. Ya Allah, jangan kata sebulan Pak, 2 hari itu hidung penyok bisa. Nggak bakal betah anak kecil sama bapak, kecuali pengecualian lah 1-2 orang. Karena secara logika laki-laki itu pakainya logika, nggak mau ribet. Kalau perempuan enggak, biar kata cerewet dia telaten, jelimet gitu. Yang terakhir, kelebihan wanita adalah wanita bisa dalam satu momen mengerjakan multi pekerjaan. Laki-laki nggak bisa. Contoh, tuh kalau perempuan
lagi telepon, ininya telepon, pak kupingnya, mulutnya, matanya kemana-mana, kakinya utak-utik, tangannya kemana, wah apa aja bisa dikerjain. Kalau laki-laki satu fokus. Ini mohon maaf, yang masih muda mana ada nggak di ini? Masih muda ada nggak? Yang paling muda mana? Hah? Muda. Coba. Lebihnya saya nggak tahu. Nih dengerin yang muda nih. Tapi ini enggak ya? Nggak apa-apa kali ya? Ada ya. Kalau nanti malam jam 10 listrik udah mati, dengerin baik-baik yang masih muda. Ya. Itu kalau pasangan ibu, suami ibu sudah punya hajat, tolong jangan ngomongin yang lain-lain. Tawa lagi dibilangin. Serius ini. Kadang-kadang perempuan mohon maaf. Iya sih, dia bisa tanda petik melayani suami, tapi kadang-kadang dia masih ada kerjaan yang lain. Ini ganggu konsentrasi pasangan. Kalau laki-laki pengennya kalau udah atuh fokus konsentrasi. Tapi kalau laki-laki yang dewasa ngerti, oh memang kelebihan wanita di situ. Kalau yang enggak, sewot. Lu sama gua pikiran lu masih somat kali lu ya. Masih somat. Ya karena wanita tuh bisa apa aja. Udah tahu di situ berdua kemana-mana. Ada kucing ngejingkrak, dia bang ada kucing dipikirin kata lakinya. Kagak usah gledek udah diem bae udah. Tawa tuh. Ini ilmu bukan sembarangan, bener. Ya, tolong ya pesen ya. Pokoknya kalau udah itu konsentrasi penuh ya. Jangan misalnya suaminya udah mau anteng, bang, itu kangkung naik, diomongin di kamar, lakinya jember, lu mah, udah semangat lu ngomong kangkung, gue lemes, tahu? Ini serius, ini ilmu, ya. Kelebihan wanita di situ dia bisa mengerjakan banyak. Makanya Damatek, Argo Pantes itu yang cocok Pratama kerjanya perempuan, jahit ya, sepatu perempuan cocok. Karena dia bisa yang satu ngesom yang ini alah. Itu yang benang bisa diputer-puter, kakinya bisa kemana. Laki-laki nggak bisa kayak gitu. Betul bu? Paling kalau lagi di warung makan, tuh kan di Darul Quran ada warung makan tuh ya. Pesantren Al-Quran. Saya kalau lagi makan sama istri saya kadang-kadang bingung. Jadi saya nyicipin sambil ngomong, sambil telepon, bisa aja apa aja. Lah kita kagak bisa. Makan udah jangan usah mikirin yang lain gitu maksudnya. Itu bisa macam-macam. Itu kelebihannya. Makanya hak perwalian anak balita itu ada di perempuan. Karena perempuan bisa nyuci sekaligus bisa ngomong. Bisa main HP, bisa nonton TV, bisa ngejemur, bisa ucek-ucek kangkung. Laki-laki nggak bisa. Apa? Kangkung demennya, jadi begitu. Baik, jadi inilah 10 sisi lain dari kelebihan wanita. Mudah-mudahan menjadi pemahaman ya, sehingga ibu bersyukur dijadikan oleh Allah sebagai wanita. Ini kemuliaan yang luar biasa. Saya kira demikian. Kalau ada yang mau nanya di luar tema atau apa saja silakan. Sebelum saya tutup dengan doa. Ada? Baik, Ibu-Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya pada Ustaz Bukor, dipersilakan. Silakan 3 pertanyaan ya Ustaz ya? Boleh. 3 pertanyaan atau lebih boleh. Maka silakan. Ayanta cicing sadayana. Disuruh ngebesan turunannya.
Ada? Pas? Ya udah pas. Ya, siapa? Oh, Ibu Polwan. Saya mau bertanya, Ustaz. Ya, saya jawab. Ini bukan pengarang, saya bukan gitu. Tapi banyak cerita-cerita ibu aja gitu ya. Kita itu kadang-kadang, terutama kita nih seorang istri, karena sama mertua tuh suka akur, suka enggak gitu Ustaz ya. Apalagi tentang uang gitu, tentang uang gitu ya. Kalau suami kita yang ngasih mertua, ya mungkin kalau istrinya yang paham dan itu, ya biarin gitu. Tapi kalau misalkan kita belum paham kan kadang-kadang kitanya kayak kurang ikhlas atau gimana. Terus ditambah lagi kalau misalkan kita menghadapi mertua yang matre gitu. Yang apa? Mertua yang apa? Matre. Apa? Matre. Udah baterai. Ya itu saja terus. Ya, Ustaz, bagaimana menghadapi mertua yang matre? Yang suka nonton sinetron India pasti paham. Konflik mantu dan mertua perempuan. Kadang-kadang kalau sinetron India endingnya mertuanya diracun kadang-kadang. Sinetron itu ini kan orang solehah semua. Jadi intinya begini. Kenapa, mohon maaf, wanita di atas umur 60 suka cerewet? Kenapa? Karena dia mau menghabiskan energi kelebihan berbicara tadi. Tinggal sisa, beri kesempatan lah sama beliau ini. Apalagi waktu mudanya guru TK. Itu energinya masih menggumpal tuh. Satu itu. Yang kedua, karena orang udah umur 60 tahun ke atas itu protektif, bahkan posesif. Karena dia mau meninggalkan dunia ini, dia ingin mencurahkan kasih sayang kepada cucunya. Sehingga kadang-kadang dia lebih sayang kepada cucunya daripada ke anaknya. Itu logis, akal. Kalau mantunya banyak baca, pasti memaklumi. Nah kecuali kalau yang matre, saya belum nemu referensinya ini. Nenek-nenek matre buat apa? Makan opak aja orang habis-habis. Adanya di sinetron dari Bu Ketua ya. Tapi kalaupun ada, berhusnudzon lah. Karena pasti dia punya tujuan matrenya itu. Kan kita nggak tahu. Siapa tahu dia diam-diam menjalin kerjasama dengan panti yatim supaya ikhlas, nggak ngasih tahu anak kandungnya, nggak ngasih tahu mantunya. Kan nggak tahu. Sementara sudah rutin tiap bulan ngasih, ya kan? Berhusnudzon sama. Kalaupun kemudian enggak, boro-boro diantuin anak yatim, kucing aja kapiran sama dia. Oke. Lah kucing nungguin pala bandeng dari pagi sampai jam 12 orang dikasih pisang. Kata kucing, ini orang koret bener. Kalaupun umpama si mertua perempuan ini matre, haknya dia. Kan tadi hartanya suami ibu, hartanya dia. Dan saya kira ini kasuistis. Secara normatif, secara umum 97% lah wanita yang sudah tua tidak butuh materi banyak-banyak. Ya. Memang ada lah 1-2 lah yang matre, tapi itu pun harus husnudzon. Begitu buku tua ya? Iya. Ya sinetronnya Korea aja. Kalau India begitu. Baik, ada lagi? Ini siapa? Bu RW ya? Oh bukan. Oh iya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Pimpinan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya keluar dari tema ini ya. Tapi masih di setu kan? Masih. Ya. Saya mau tanya tentang hadisnya musik karena pada zaman sekarang
yang saya inginkan, ibu-ibu itu selalu menyanyi dangdut. Waduh. Pantatnya senggol-senggolan kepada lawan Jenis. dengan bapak-bapak dan itu bagaimana, apakah ada hadisnya gitu, karena ketika saya mau menyampaikan kepada mereka yang sedang nyanyi dangdut, bahkan yang nyanyi itu ibu-ibu sudah antara usia 40 sampai ke 50 tahun ke atas permasalahan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya pernah membaca bukunya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Fatwa Kontemporer. Ada pertanyaan, bagaimana musik dalam perspektif Islam? Jawabnya beliau, musik mubah, boleh, dengan catatan 5 syaratnya. 1, niat bermusiknya adalah ibadah. 2, konten musiknya tidak menjauhkan penyanyinya dari Allah. Misalnya redaksi lagunya itu mendekatkan justru kepada Allah. Misalnya lagunya Raihan ya, Tuhan dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Seninya ada, tapi membuat kita tafakur, ya Allah, rahmat Allah lebih luas dari langit. Yang ketiga, bermusik tidak boleh ikhtilat, campur laki-laki dan perempuan. Yang keempat, bermusik tidak boleh tasabbuh, menyerupai persis agama lain. Yang kelima, tidak diperkenankan di dalam musik itu ada instrumen-instrumen khamar. Selama itu tidak ada, mubah. Itu jawaban pertama. Yang kedua, bagaimana tadi nyenggol-nyenggol? Rasulullah SAW, hadisnya Bukhari Muslim ya, kata Nabi, lebih baik kepala saya dicor dengan timah yang dipanaskan daripada saya menyentuh wanita yang bukan mahram, yang tidak halal. Lah kalau nyenggol-nyenggol kan bersentuhan, maka itu haram. Nah, kalau ibu dibilang tadi rata-rata perempuan umur 40, 50 emang lagi puber kedua biasanya umur begitu. Kan juga diem dewek kok, berhenti sendiri. Jadi kalau dia punya WA, di WA saja di share tentang ikhtilat dalam pandangan Islam, bersentuhan laki-laki dan perempuan bukan mahram dalam pandangan Islam. Share ke dia, pasti kalau dia baca hadisnya, ayatnya, pasti akan menghentikan itu, saya kira, insya Allah. Begitu ya Bu Haji? Siap ya. Tapi memang begini, memang susah. Saya kondangan nih, jadi saya kan jelek-jelekan Ustadz ya, kondangan. Saya nggak tahu hiburannya apa. Begitu duduk begini, pas betul nih gelap depan saya, organ tunggal. Masa saya kudu begini baiklah, bingung saya. Udah gitu dipanggil lagi saya. Itu yang pakai peci, bujuk bunek, saya bilang, Ustadz dipanggil-panggil. Kadang-kadang kurang asem juga itu musik gitu. Ya makanya mohon maaf kalau mau hajat Bu, berkah. 4 syaratnya hajat mau berkah. 1, tanggalnya tanggal muda. Lah iya. Ini saran kalau mau hajat. 2, jangan musim hujan. Kodok mulu yang datang tak. Kemudian yang ketiga, pas kita sedang banyak duit habis kusuran. Dan yang keempat, kalau mau hiburan, manggil ustadz. Kenapa? Yang datang 200, sahibul hajat dapat pahala 200. Tapi kalau manggil Dewi Persik, kan kalau udah Dewi Persik jangan kata yang muda, aki-aki getah bener, ngedelohom baik. Ini jelupang sono. Ibu mendatangkan 1000 orang, lihat Dewi Persik semuanya, sahibul hajat nanggung dosa 1000 orang. Maka janganlah, jangan manggil-manggil biduan ya. Ustadz bayar dah. Kalau mau manggil Ustadz, hubungi Mbak Mamik ya. Inisial Ustadznya G, Gopur. Saya makan Gupron. Kan ada Ustadz Gopur ya, nggak harus Gupron kan. Ya kalau Gopur juga nggak ngapa. Begitu. Tawa mulu dari tadi.
capek tahu ketawa. Baik, saya kira udah siap ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, tawil umurana, panjangkan umur kami ya Rabb. Panjangkan umur ibu bapak kami ya Allah. Panjangkan umur anak-anak kami ya Allah. Panjangkan umur abang adik kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah. Dan menjadikan umur yang berkah dunia dan akhirat ya Allah. Wasahih ajzadana, sehatkan ya Allah lahir batin kami ya Allah untuk bekal taat kepadamu. Wa nawwir qulubana, sinari ya Allah hati-hati kami dengan Al-Quran. Sinar Quran adalah imam dalam hidup kami, panduan kami, petunjuk kami ya Allah. Wasabbit imanana, kokohkan ya Allah tauhid kami, akidah kami, iman kami, terutama tauhid anak-anak kami ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah, kokohkan tauhid mereka. Wasabbit imanana wa wasi' arzaqana ya Allah, luaskan rezeki kami, rezeki yang berkah, yang halal dan thayyib. Wa ahsin a'malana ya Allah, perbaikilah amal-amal kami. Wa ilal khairi qarribna, dan atas kebaikan dekatkan kami ya Allah. Wa anisyarri abidna, dan atas keburukan jauhkan kami ya Allah. Waqdi hawaijana, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, hajat dunia dan hajat akhirat kami. Rabbana wahai Rabb kami, atina, anugerahkan kepada kami fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang hasanah, yang dekat dengan Engkau ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain adalah surga. Wa qina adzabannar, jauhkan ya Allah, hindarkan ya Allah sejauh-jauhnya kami semua yang hadir ini dan keluarga kami dari terpercik api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Mukarram Ustaz Muhammad ini atas hasanah ilmu yang sudah diberikan hari ini. Semoga memberikan manfaat yang panjang, yakni semakin bertambahnya ketaatan pada diri kami serta cucu keturunan kami.